Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Afrina Aprilia. Saya dari kelas B01 Genap. Di sini saya akan menjelaskan materi fenomena alam tentang El Nino dan La Nina. Di materi kali ini saya akan menjelaskan definisi, perbedaan, dampak, dan akibat pada El Nino dan La Nina. Yang pertama yaitu El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Nama El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak kecil. Fenomena ini terjadi secara periodik dan dapat mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. El Nino dapat menyebabkan kondisi kekeringan dan cuaca panas di sebagian wilayah Indonesia, serta berdampak pada ketersediaan air, produktivitas pangan, dan ketahanan pangan. Yang kedua yaitu La Nina adalah fenomena pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah yang terjadi secara periodik. La Nina adalah kebalikan dari El Nino dan dapat mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. La Nina dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum, sementara El Nino dapat menyebabkan kondisi kekeringan dan cuaca panas di sebagian wilayah Indonesia. Perbedaan El Nino dan La Nina mempunyai 3 fenomena iklim yang berlawanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur meningkat. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah yang sama lebih rendah dari biasanya. Yang kedua yaitu El Nino. El Nino cenderung menyebabkan penurunan curah hujan dan kekeringan di beberapa wilayah. Sementara La Nina cenderung membawa hujan lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga yaitu El Nino. El Nino dapat menyebabkan anomali cuaca yang menyebabkan banjir dan badai hebat. Sementara La Nina cenderung menyebabkan cuaca yang lebih dingin dan kondisi laut yang lebih produktif. Dampak El Nino memiliki dampak yang signifikan di Indonesia, antara lain kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan. Pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah mengurangi curah hujan di Indonesia sehingga dapat menyebabkan kondisi kekeringan secara umum. Selain itu, El Nino juga dapat menyebabkan anomali cuaca yang menyebabkan banjir dan badai hebat, serta dapat mempengaruhi ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. La Nina memiliki beberapa dampak terhadap Indonesia, yaitu yang pertama, potensi hujan meningkat di bagian barat ekuator Samudra Pasifik. Yang kedua, curah hujan jadi berkurang di bagian timur Samudra Pasifik. Yang ketiga, angin pasat timur dan sirkulasi monsun menguat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah dan timur lebih hangat dari biasanya. Pada kondisi normal, angin mendorong air hangat ke arah barat Pasifik. Namun selama El Nino, angin ini melemah atau terbalik, sehingga air hangat menumpuk di sebelah timur. Hal ini dapat mempengaruhi pola cuaca global dengan dampak seperti peningkatan suhu, kekeringan, dan perubahan pola hujan di berbagai wilayah di dunia. Sedangkan La Nina adalah fenomena iklim alamiah yang terjadi ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih dingin dari normal. Ini dapat mempengaruhi pola cuaca global dengan membawa konsekuensi seperti hujan lebih banyak di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Fenomena ini merupakan bagian dari siklus El Nino-La Nina yang dapat mempengaruhi iklim secara luas.
Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat. Yang pertama yaitu akibat dari fenomena El Nino. El Nino dapat memiliki berbagai akibat yang signifikan terhadap pola cuaca global. Beberapa dampak umumnya melibatkan yang pertama kekeringan. Kekeringan di beberapa wilayah mengalami kekeringan ekstrim karena penurunan curah hujan yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi pertanian, sumber daya air, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, banjir dan cuaca ekstrim. Banjir dan cuaca ekstrim yaitu banjir yang disebabkan adanya kekeringan di beberapa wilayah. El Nino juga dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah lain dan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim lainnya. Yang ketiga yaitu pengaruh pada pertanian. Pengaruh pada pertanian adalah pola cuaca yang tidak stabil dapat mengganggu musim tanam dan panen, mempengaruhi produksi pangan dan harga komoditas pertanian. Yang keempat yaitu gangguan pada ekosistem laut. Ekosistem laut adalah perubahan suhu permukaan air laut dapat mempengaruhi ekosistem laut, termasuk migrasi ikan dan kematian terumbu karang. Penting untuk diingat bahwa dampak El Nino dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan intensitas fenomena tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari La Nina. Dampak dari La Nina adalah kebalikan dari El Nino, juga memiliki sejumlah dampak pada pola cuaca global. Beberapa dampak umumnya melibatkan yang pertama yaitu peningkatan curah hujan. Peningkatan curah hujan pada beberapa wilayah dapat mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama di daerah yang sudah memiliki tanah jenuh air. Yang kedua, suhu permukaan air laut lebih rendah. Suhu permukaan air laut lebih rendah adalah menyebabkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik lebih dingin dari normal. Hal ini dapat mempengaruhi pola badai tropis dan menyebabkan peningkatan aktivitas badai. Yang ketiga, musim topan yang aktif. Musim topan yang aktif pada daerah Pasifik dapat mengalami peningkatan frekuensi dan kekuatan topan selama musim topan. Yang keempat, drought di beberapa wilayah. Drought di beberapa wilayah yaitu pada La Nina cenderung membawa lebih banyak hujan. Ada juga kemungkinan terjadinya kekeringan di beberapa wilayah yang biasanya mendapatkan curah hujan tinggi. Yang kelima yaitu perubahan pola angin. Perubahan pola angin ialah pola angin di atmosfer dapat mengalami perubahan, mempengaruhi distribusi curah hujan dan suhu di berbagai wilayah. Sama seperti dengan El Nino, dampak La Nina dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan intensitas fenomena tersebut.